Istri pilihan ketua mafia, bab 66, menjelang kelahiran anak sang mafia. Diandra dan Umi Fatimah terdiam, mereka takut menyakiti perasaan Humaira. Kak, nada Humaira lebih keras dari sebelumnya. Bayimu, suara Diandra sendu. Tak sampai hati untuk menyampaikannya, dia tahu betapa hancur perasaan Humaira kalau tahu yang sebenarnya. Bayimu sudah meninggal sayang, jawab Taren sambil menghampiri mereka bertiga. Apa, bayiku sudah meninggal sayang? Sahut Humaira, matanya berkaca-kaca. Iya, bayi kita sudah kembali padanya, jawab Taren. Dia sudah tidak lagi menangis, sudah saatnya menguatkan Humaira. Air mata jatuh di pipi Humaira, dia terdiam tanpa kata, memegang perutnya yang baru saja dioperasi. Umi, ayo, bisik Diandra mengajak keluar dari ruangan itu. Dia ingin membiarkan Taren dan Humaira bicara berdua. Ini akan menguras emosi, Diandra tidak tega melihat Umi Fatimah akan terluka. Umi Fatimah mengangguk, mereka berdua keluar dari ruangan itu, sedangkan Taren berdiri di dekat Humaira. Tidak mungkin, tadi bayi kita masih di perutku, ucap Humaira. Dia tetap manusia biasa yang merasakan kesedihannya saat kehilangan bayi dalam kandungannya. Iya, aku tahu sayang, tapi Allah lebih sayang padanya. Itu sebabnya bayi kita pulang kembali ke sisi Allah, sahut Taren. Humaira menangis terseduh-seduh. Dia tidak mengatakan apapun lagi setelah itu, dia mengelus perut datarnya, merasakan hangat yang mungkin masih bisa dia rasakan. Ya Allah, bagaimana caranya aku menyampaikan kalau rahim istriku juga sudah diangkat, batin Taren. Satu luka belum tentu sembuh cepat, ditambah satu luka yang siap ditorehkan lagi. Taren membiarkan Humaira menangis terseduh-seduh. Dia tahu istrinya berusaha kuat dan ikhlas dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Taren terdiam memperhatikan Humaira yang meluapkan emosi di dadanya. Dia merasakan sakit yang begitu hebat sama dengan istrinya. Ingin berteriak dan menangis. Tapi dia tidak bisa menunjukkan di depan Humaira. Dia harus menjadi kekuatan untuknya. 1 bulan berlalu, Kiai Abdullah duduk di depan jendela memperhatikan Humaira yang duduk di taman samping rumah. Wanita bercadar itu tampak masih bersedih dengan kematian anaknya. Meski dia tidak berbicara apapun tapi sikapnya menggambarkan kesedihan yang mendalam. Humaira jadi banyak diam dan menyendiri. Kopinya, Umi Fatimah menghampiri Kiai Abdullah sambil memberikan secangkir kopi hangat untuk suaminya. Iya Mi, jawab Kiai Abdullah. Suaranya sendu, Umi Fatimah meletakkan secangkir kopi hangat di atas meja. Dia duduk tak jauh dari suaminya melihat ke arah luar. Apa Abi memperhatikan Humaira? Tanya Umi Fatimah. Iya Mi, selepas dari rumah sakit, Humaira terlihat menyendiri dan jarang mau berbicara banyak, jawab Kiai Abdullah. Iya Bi, Umi ajak bicara jarang jawab panjang. Paling iya dan iya, jawab Umi Fatimah. Kiai Abdullah memegang dadanya. Dia merasakan apa yang dirasakan Humaira. Apa kita angkat anak siapa gitu Mi, biar Humaira bisa tetap jadi ibu. Mungkin dengan begitu bisa mengurangi kesedihannya, ucap Kiai Abdullah. Umi tidak tega melakukan itu. Bagaimana kalau itu malah melukai hatinya, sahut Umi Fatimah. Dia sangat berhati-hati dalam berbicara, khususnya dengan Humaira yang sedang berduka. Kiai Abdullah terdiam. Benar juga yang dikatakan istrinya. Hal itu bisa jadi menjadi bumerang. Umi, semua ini salahku, ucap Kiai Abdullah. Salah Abi gimana? Ini semua sudah takdir Allah. Kita manusia harus mengikhlaskan dan percaya. Allah lebih tahu yang terbaik untuk hambanya, sahut Umi Fatimah. Kiai Abdullah terdiam, istrinya tidak tahu apapun. Umi, aku bukan orang yang baik di masa lalu. Aku orang yang jahat,
ucap Kiai Abdullah. Abi ngomong apa sih? Umi gak paham, sangga Umi Fatimah kebingungan. Tanpa sepengetahuan Umi, aku berada di tempat yang paling gelap hingga aku lelah dan berpikir untuk mengakhirinya, sahut Kiai Abdullah, matanya berkaca-kaca mengingat semuanya. Bi, ucap Umi Fatimah, dulu aku seorang mafia kejam dan sadis. Aku punya banyak bawahan, aku seorang ketua dari klan Serigala Hitam, sahut Kiai Abdullah. Umi Fatimah langsung terdiam tanpa kata. Dia terkejut dengan pernyataan suaminya, laki-laki yang dianggap baik olehnya. Dia tidak tahu masa lalu suaminya. Aku sudah membunuh banyak orang, membuat banyak keluarga kehilangan orang-orang tercintanya. Aku sudah menghancurkan hidup orang-orang yang tidak bersalah, dan menjerumuskan orang-orang untuk berbuat dosa. Aku jahat Umi. Aku bukan kiai yang dibanggakan banyak orang, ujar Kiai Abdullah. Air mata Umi Fatimah langsung menetes tak terkira. Dia terkejut bukan main mendengar semua itu. Maafkan aku Umi, maafkan aku yang sudah memberikan dampak negatif pada hidup anak kita. Semua ini pasti dosaku di masa lalu, ucap Kiai Abdullah sambil menangis terseduh-seduh. Dia menundukkan kepalanya. Tetes demi tetes air mata jatuh di pangkuannya. Malam harinya, Umi Fatimah duduk di sajadahnya. Dia memohon ampunan, mengadukan semua masalahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Kiai Abdullah berzikir di masjid ditemani imam yang setia di belakangnya. Pak Kiai belum selesai juga berzikir, ucap imam. Dia bisa merasakan apa yang sedang dirasakan laki-laki paruh baya itu. Ustadz Imam, ucap Taren. Dia menyempatkan ke masjid untuk menenangkan diri sekalian sholat tahajud. Taren, sahut Ustadz Imam. Taren duduk di samping Ustadz Imam. Hampir setiap malam Taren sholat tahajud, baik di masjid maupun di kamarnya. Pak Kiai masih berzikir? Tanya Taren. Ustadz Imam mengangguk. Padahal orang sebaik Pak Kiai sudah numpuk amalnya, masih berzikir sampai sebanyak itu, ucap Taren. Dia kagum dengan Kiai Abdullah yang berzikir dari selepas sholat Isya sampai sekarang. Kau tidak tahu seperti apa seseorang di masa lalu, makanya kau berkata seperti itu, sahut Ustadz Imam. Taren terdiam. Memang seperti apa masa lalu Pak Kiai? Tanya Taren. Kelak beliau akan memberitahumu, seperti beliau memberitahuku, jawab Ustadz Imam. Taren mengangguk, mungkin dia harus menunggu sampai Kiai Abdullah memberitahunya sendiri. Taren mulai melaksanakan sholat tahajud di sisi lain yang sepi. Usai sholat, dia berzikir dan berdoa. Semua doa untuk istrinya. Air matanya menetes di pipi. Untuk laki-laki sepertinya menangis adalah hal yang tidak biasa. Taren sengaja sholat di masjid agar Humaira tidak melihat air matanya. Dia hanya ingin Humaira bersandar padanya dan terhibur dengan semua tingkahnya. Ya Allah, kupasrahkan segala sesuatu padamu. Engkau jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk istriku. Hamba penuh dengan dosa. Hamba ingin kebahagiaan untuk istriku. Melihatnya tersenyum kembali dan pulih seperti sedia kala. Lukiskan skenario indah untuknya, agar dia bisa menjadi Humaira yang kuat dan ceria. Hamba tahu engkau maha pengasih lagi maha penyayang, ucap Taren. Amin. Tambahnya, air mata membanjiri pipinya. Dia rindu senyuman manis di bibir Humaira. Andai dia bisa melukiskan kebahagiaan, tentu dia ingin melihat istrinya seperti dulu lagi. Di tempat lain, Mi, kenapa kau diam saja? Tanya Tuan Alden menghampiri istrinya yang sedang duduk di sofa. Beberapa hari ini Tuan Alden pulang lebih awal. Dia tahu istrinya butuh support dan dukungan. Kehilangan cucunya membuat wanita itu merasakan kesedihan anak dan menantunya. Bohong kalau dia tidak peduli. Aku bingung Bi, gimana caranya membuat Humaira kaya dulu lagi, jawab Aminah.
Tuan Alden duduk berjongkok di depan wanita bercadar itu, memegang tangannya dan mengelus lembut. Perlu waktu, Mi. Baru 1 bulan. Insya Allah secepatnya pulih, sahut Tuan Alden. Aku kasihan melihatnya, Bi. Mana dia juga belum tahu kalau rahimnya sudah diangkat. Bagaimana menjelaskan nantinya? Ini saja belum pulih. Ucap Aminah. Kesedihan anak menjadi kesedihan orang tua. Seperti itulah kasih sayang orang tua yang tidak pernah putus. Iya, Abi paham. Kalau kita memberitahu sekarang, mentalnya akan semakin down. Biar yang ini pulih dulu baru nanti kita jelaskan pelan-pelan, sahut Tuan Alden. Aminah mengangguk. Umi jangan sedih terus. Ingat, segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Allah tidak suka lohmi. Lebih baik kita pikirkan kegiatan apa yang bisa membuat Humaira bahagia, ucap Tuan Alden. Iya, Bi. Benar juga. Seharusnya aku tidak ikut bersedih. Tapi bagaimana caranya membuat Humaira tersenyum kembali, sahut Aminah. Tuan Alden mengangguk. Dia mencium kening istrinya. Mi, sebaiknya kau menginap di rumah Diandra. HPL-nya sudah dekat. Max tidak akan mengerti urusan wanita. Lebih baik kau yang berjaga di sana, usul Tuan Alden. Iya juga ya, Bi. Diandra akan melahirkan. Pasti dia butuh support dan dukunganku. Tapi Max perhatian loh. Dia itu cinta berat sama putriku, sahut Aminah. Iya. Meskipun menyebalkan, jawab Tuan Alden. Abi, berdamailah, Max menantu kita, sahut Aminah. Iya, apa sih yang enggak buat Umi? Jawab Tuan Alden. Aminah tersenyum. Di saat seperti ini ada suami yang selalu ada dan berbagai banyak hal dengannya. Di tempat yang berbeda, Diandra duduk di atas ranjang. Dia ikut memikirkan nasib Humaira dan Taren. Kesedihan mereka jadi kesedihannya juga. Dia tahu masa sulit ini tidak mudah dilalui Taren dan Humaira. Sayang, minum susu dulu. Max masuk membawa segelas susu hangat. Diandra tersenyum. Dia mengelus perut buncitnya. Susu kali ini spesial. Aku menyeduhnya dengan membaca doa beberapa kali. Biar bermanfaat untuk anak kita, ucap Max. Makasih sayang, sahut Diandra. Max duduk di samping Diandra, memberikan susu hangat untuk istrinya, tak lupa mencium 2 jagoan lucunya. Bentar lagi kita duel, Abi akan mengajak kalian main bola, bisik Max. Masih lama Abi, besok baru lahir, belum bisa main bola, sahut Diandra. Iya Umi, aku gak sabaran ingin melihat anak kembar kita yang tampan-tampan, jawab Max. Diandra tersenyum. Max memang seperti itu. Dia selalu senang tiap kali berbicara dengan 2 jagoannya yang masih berada di dalam perut Diandra. Minum sayang, ucap Max. Diandra mengangguk, lalu meminum susu yang sudah dibuatkan suaminya dengan penuh cinta dan doa. Alhamdulillah, ucap Diandra. Max mengambil gelas dan meletakkan di atas nakas. Sayang, ada yang ingin kubicarakan, ucap Diandra. Apa sayang? Tanya Max penasaran. Bagaimana kalau salah satu bayi kita dititipkan pada Humaira? Tanya Diandra. Max langsung terdiam. Dia menatap wajah sendu istrinya. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.